warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Baik anak-anak, Pak Rifan mau tanya, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masih semangat ya? Masih. Ya, walaupun siang hari ini ya Pak Rifan berharap kalian tetap semangat. Oke? Ya. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas Hizbi untuk memimpin berdoa. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan Hizbi kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, Pak Rifan mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada? Ada Pak. Ada. Ada. Siapa? Kavita. Kavita sakit. Oh, Kavita. Kavita Iya. sakit. Baik. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih Pak. Ya, silakan Nanda. Jadi pembahasan minggu lalu yaitu membahas tentang atom. Atom adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Oh iya, baik. Tadi Nanda sudah menjelaskan tentang atom. Nah, sekarang Pak Rifan mau tanya. Dari kemarin kan sudah dijelaskan ada beberapa teori atom. Nah, coba Pak Rifan mau tanya, ada berapa coba teori atom? Ada 5 Pak. Oh iya, silakan Anissa. Ada 5, dimulai dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Oh iya, ada 5 teori atom Dalton, kemudian Thomson, kemudian ada teori atom yang ketiga ada Rutherford, kemudian Bohr, kemudian ada mekanika kuantum. Baik, sekarang Pak Rifan mau tanya, ini sambil Pak Rifan tampilkan di PowerPoint. Ya, yang pertama adalah bagaimana gagasan Dalton mengenai model atom? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan Farah. Jadi menurut Dalton, atom adalah zat yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Oh iya, baik Farah. Ya, silakan duduk. Nih, menurut postulat Dalton ada beberapa pernyataan. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel yang sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dari teori atom Dalton ini ada beberapa kelemahan. Yang paling kelemahan yang bisa dimunculkan teori selanjutnya adalah atom ini tidak bisa menjelaskan, Dalton ini tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya atom berikatan. Ya, karena kan tadi seperti bola pejal begitu ya, bola pejal. Nah, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya atom ini bisa berikatan dengan yang lain. Maka muncullah teori yang kedua. Ya, kemarin ya sudah dibahas. Teori yang kedua yaitu dari Thomson. Ada yang tahu kira-kira menurut Thomson atom itu seperti apa? Saya Pak. Oh ya, silakan Davina. Jadi menurut Thomson, atom yaitu sebagai bola yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Oh ya, jadi menurut Thomson ini atom ini mengandung elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi ada atom ini ada elektron-elektron yang bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom. Nah, atomnya sendiri diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Nah, jadinya atom ini bersifat netral karena ada di sini atomnya bermuatan positif, kemudian ada elektron-elektron yang yang tersebar merata di dalam atom, tersebar merata. Nah, kalau biasanya ini untuk teori atom Thomson ini disebut seperti roti kismis ya, roti kismis. Nah, ini kelemahannya. Di teori atom Thomson ini dia tidak bisa menjelaskan adanya inti atom. Kemudian berkembang lagi teori selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan dulu, mengingat kembali. Ya, silakan Rauda. Menurut Rutherford, atom adalah model di mana setiap muatan positif pada atom akan terkonsentrasi di ruang bernama nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang melintasinya sehingga menambah besaran volume atom. Ya, baik, terima kasih Rauda. Ya, nah, ini penjelasan dari atom Rutherford. Yang pertama, atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah,
kalau tadi di Thomson tadi dia tidak bisa menjelaskan adanya inti, nah di Rutherford ini menjelaskan bahwa di sana ada inti atom. Sementara atom secara umum seperti ruang kosong begitu. Karena percobaannya menggunakan, kemarin sudah dijelaskan ya, percobaannya menggunakan sinar begitu. Terus kemudian ada cahaya yang tembus, ada cahaya yang dibelokkan, kemudian ada cahaya yang dipantulkan. Rutherford ini tidak bisa menjelaskan, atau kelemahan dari Rutherford ini kemarin menjelaskan bahwa tidak bisa menjelaskan gimana caranya agar elektron ini tidak jatuh atau tidak pindah atau tidak jatuh ke inti atom. Maka muncullah teori atom yang keempat, yaitu yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Ada yang bisa menjawab, mungkin mengingat kembali? Saya, Pak. Niels Bohr. Ya, silakan Ulfa. Menurut Bohr, atom yaitu elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan-lintasan tertentu. Jadi elektron ini juga dapat berpindah ke energi elektron terendah ke energi elektron yang tertinggi dengan memancarkan energi. Ya, baik, terima kasih Ulfa. Kalau menurut Bohr, elektron itu sudah ada lintasannya sendiri. Jadi dia nggak akan mungkin jatuh ke inti karena dia sudah punya lintasannya. Nah, baik anak-anak, berarti kalian masih ingat semuanya ya tentang teori-teori atom ya? Masih. Ya, baik. Nah, selanjutnya berarti pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ke pertemuan hari ini. Nah, di sini Pak Rifan sampaikan tujuannya. Nah, yang tujuan pertama ini kalian berarti sudah disampaikan. Kalian sudah mampu membedakan ciri model-model atom dengan tepat. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian diminta untuk merancang, membuat dan mempresentasikan model atom Dalton, Thomson, Rutherford dan Bohr. Ya, jadi kalian diminta untuk mempresentasikan atau merancang, membuat, kemudian mempresentasikan model-model atom tersebut. Baik, kira-kira apakah dari kalian ada yang mau membantu Pak Rifan untuk mengulas kembali pertemuan sebelumnya? Baik Pak, saya. Oh, silakan Anda. Oke. Jadi cara membuat model visual dari teori atom kan Pak? Ya, betul. Silakan. Jadi kami ingin membuat proyek model visual teori atom dari bahan-bahan di lingkungan sekitar yang tujuannya itu agar kita lebih mudah untuk memahami materi perkembangan teori atom secara lebih nyata. Oh ya, baik. Terus kemudian langkah selanjutnya setelah tadi, langkah selanjutnya apa? Siapa yang bisa? Saya mau menjawab, Pak. Ya, baik, Anissa, silakan. Setelah itu kami menyusun perencanaan proyeknya, Pak. Oh ya, terus kemudian menyusun perencanaannya, terus kemudian selanjutnya. Saya, Pak. Nah, silakan Aziza. Jadi kan kemarin kita udah membuat membentuk kelompok, terus dibantu juga sama LKPD untuk mengerjakan tugas-tugas soal-soal yang sudah Bapak berikan di LKPD tersebut. Kami mengerjakan soal dari LKPD menggunakan buku atau juga browsing dari internet untuk mencari jawabannya. Kami juga tidak lupa mencantumkan sumbernya untuk sebagai kayak bukti untuk kita udah ngerjain itu. Terus habis itu kita ngerjain proyeknya. Nah, kita juga nggak lupa minta bantuan dan saran apabila ada kritik dari Bapak. Oh ya, berarti sudah mulai mengerjakan langkah-langkahnya, sudah mulai bisa menentukan waktu diskusinya. Baik, silakan ada yang selanjutnya. Saya Pak. Ya, Isbi. Selanjutnya kami menentukan kelompok. Kami sudah menentukan kelompok dengan kelompok yang sudah kami tentukan masing-masing. Oh ya, berarti sudah menentukan sampai ke tahap membuat kelompok, terus kemudian sudah diskusi. Ya, terus selanjutnya? Saya Pak. Ya, Rauda. Selanjutnya baru kami bisa melaksanakan proyek yang telah kami rancang, Pak. Kami melaksanakan proyeknya di rumah dengan kelompok masing-masing, sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Dalam pelaksanaannya, kami berkonsultasi juga dengan Bapak jika ada pertanyaan atau kendala. Oh ya, baik. Berarti kalian sudah membuat ya, berarti? Sudah. Oke, baik. Jadi tadi yang pertama tadi kalian sudah menyusun ya kan? Terus kemudian membentuk kelompok, terus kemudian kalian sudah menentukan waktunya kapan kalian membuat, akhirnya kalian bisa melaksanakan membuat di rumah
dan sekarang kalian sudah siap menunjukkan karyanya, menunjukkan proyeknya. Baik, yang pertama, siapa dulu kira-kira yang siap untuk maju? Saya Pak, kelompok 1. Oh ya, silakan kelompok 1, Hisbi dan kawan-kawan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu model atom Dalton dan Rutherford. Baik, ditunjukkan. Nah, itu gambarnya. Yang di pinggir ini itu elektron, terus yang ini inti atomnya. Oh, iya. Jadi elektronnya itu mengelilingi pada inti atom, sesuai dengan yang ada di contoh karya ilmiah kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Saya tadi melihat, nah, kalian menjelaskan dan kalian menunjukkan karyanya juga luar biasa, sangat baik. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, nah di pertemuan kali ini tadi kalian sudah mempresentasikan dari awal, tadi sudah kita mengingat kembali materi sebelumnya, terus kemudian tadi mempresentasikan hasil karyanya. Tadi dari kalian juga menyesuaikan antara teorinya yang ada, teorinya dengan proyeknya. Proyeknya sudah berusaha disesuaikan. Kalian juga menggambarkan, tadi sudah melihat secara langsung teman kalian menjelaskan, oh iya, ternyata model atom Dalton ini kayak gini ya, model atom Thomson ini kayak gini ya, model atom Rutherford, kemudian model atom Bohr. Nanti akan dijelaskan model atom mekanika kuantum, tapi nanti di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sudah tadi presentasi semua. Mungkin dari kalian ada yang mau membantu Pak Rifan untuk menyimpulkan pembelajaran secara keseluruhan pada materi perkembangan teori atom. Silakan. Saya Pak. Hisbi, ya silakan Hisbi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita setelah melakukan pembuatan model atom, model visual teori dari atom yang menggunakan bahan-bahan di sekitar. Yang di sekitar itu kita jadi kelihatan lebih nyata gimana sih teori atom itu sebenarnya, yang ada 4 itu, dan bikin kita tambah semangat belajar gitu kan. Semangat belajarnya ya berarti ya. Berarti kimia tidak semenakutkan yang kalian bayangkan ya. Ya, berarti semangat belajarnya, berarti minat belajar terhadap kimia ini ya dengan harapan tadi kita memvisualisasikan model atom yang benar-benar abstrak, benar-benar tidak terlihat, ya kita coba gambarkan, ya mungkin tetap jelas ada kekurangan dan lain sebagainya, tapi tidak masalah. Tapi dengan cara itu kalian lebih memahami, oh ternyata Bohr ini punya lintasannya, ada lintasannya, dari lintasan yang kecil terus kemudian lintasan yang ini ada elektronnya berada di lintasan itu, kan begitu. Jadi kalian lebih jelas karena tergambarkan dengan jelas, dan kalian juga ikut menjadi bagian dari proses itu untuk menyusun proyek yang sudah Pak Rifan tentukan kepada kalian. Ya, baik, sebelum pembelajaran ini kita selesaikan, Pak Rifan ingin mengetahui kemampuan kalian. Nah, Pak Rifan siapkan soal latihan. Sekarang kalian buka Moodle-nya masing-masing. Silakan cek di Moodle dengan teori atom. Silakan bisa dikerjakan. Masih ada waktunya. LKPD-nya setelah ini juga nanti dikumpulkan. Nah, silakan yang masih belum lengkap LKPD-nya dilengkapi. Nah, kemudian bisa dikumpulkan, nanti satu persatu dikumpulkan ke Pak Rifan. Sudah 22 anak mengumpulkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan ke teori atom mekanika kuantum. Ya, insya Allah seperti itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat pada siang hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pak Rifan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.